از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali menyapa Anda semua dalam program Lafaz Al-Masih. Sebuah program yang akan membahas sabda, nasihat, atau fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, tentang berbagai topik yang terangkum dalam kitab Malfuzat. Bersama saya, Harpan Ahmad, dan juga narasumber kita, Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan, kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu tentang kesulitan-kesulitan duniawi. Namun, sebelum kita masuk kepada bahasan kali ini, seperti biasa kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, Pak Dili, tema kita tadi sudah disampaikan bahwa tentang kesulitan-kesulitan duniawi. Ya, tema ini bisa dibilang sangat menarik karena ternyata masih cukup banyak orang yang belum memahami hakikat dari kesulitan-kesulitan duniawi sebagai ujian dalam kehidupan. Sehingga tak sedikit dari mereka demikian larut dalam meratapi kehidupannya dan bahkan sampai karena keputusasaannya itu mereka kemudian berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sangat baik sepertinya jika kita memulai bahasan kita kali ini dengan penjelasan apa falsafah adanya penderitaan atau kesulitan dalam kehidupan ini menurut Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Mangga Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadrat Masih Maud alaihissalam di dalam Malfuzat beliau bersabda bahwasannya ujian dalam bentuk kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh setiap orang di muka bumi ini itu adalah sebuah keniscayaan. Terlebih terhadap orang-orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai orang beriman. Beliau nukil dalam Al-Quran surah Al-Ankabut misalnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, sementara mereka belum mendapat ujian. Jadi hakikat ujian yang Allah berikan kepada manusia berupa kesulitan-kesulitan dalam menghadapi hidup ini, sejatinya adalah ujian Allah khususnya orang-orang beriman dengan minimal ada tiga niatan yang ingin Allah berikan terhadap orang yang diuji itu. Yang pertama, hakikat dari ujian yang diberikan Allah terhadap manusia adalah untuk meningkatkan derajat. Jadi artinya seperti anak yang sedang menempuh jenjang pendidikan sekolah. Dari tingkat pertama menuju jenjang tingkat yang kedua, dia harus melalui proses ujian terlebih dahulu. Jadi kalau dia sukses menghadapinya, naik tingkat. Tapi kalau tidak, ya sebut tinggal kelas. Nah, ketika orang melaksanakan ujian, berdarah-darah, berkeringat-keringat, luar biasa gitu, karena tidak tidur untuk belajar habis-habisan. Nah, ketika tidak dipahami hakikat ini, bahwasanya Allah berikan ujian kepada manusia itu, sejatinya adalah untuk meningkatkan derajatnya. Supaya derajat dia semakin bertambah, semakin meningkat. Kalau bahasa hadisnya itu kan, yang akan Allah tingkatkan itu pertama ziyadatul mal, ziyadatul ilm, ziyadatul hisab. Artinya posisinya pun akan diangkat oleh Subhanahu wa taala dengan ujian ini. Nah, yang kedua, ujian itu Allah berikan kepada manusia sebagai sebuah keniscayaan untuk mengetahui kadar kecintaannya, kadar ketulusannya, kadar keikhlasannya dari ungkapan dia mentuhankannya Tuhan itu.
Jadi harus diukur dulu, harus ditahu dulu. Jadi ujian ini hakikatnya apa? Untuk mengetahui sejauh mana mereka mencintai, sejauh mana mereka ikhlas dalam ungkapan itu. Itu harus tahu itu. Kenapa? Karena nanti terakhir hakikat dari ujian ini adalah supaya Allah tahu kepada siapa reward ini akan diberikan. Jadi ganjar itu akan diberikan kepada siapa. Jadi yang mendapatkan ganjar itu adalah orang-orang yang telah sukses menghadapi ujian-ujian ini. Maka ada sertifikat atau ijazah. Hanya orang yang berjuang habis-habisan dan lulus gitu, baru sertifikat diberikan. Nah itu salah satu dari makna falsafah ujian yang Allah berikan itu. Yang pertama tadi untuk meningkatkan derajatnya. Yang kedua untuk mengukur kadar seberapa dalam kecintaan dia terhadap Allah, keikhlasan dia terhadap Allah SWT, tingkat kesabarannya, dan kualitas keimanannya. Nah yang ketiga, Allah ingin mengetahui siapa yang layak untuk diberikan ganjaran. Nah makanya ujian diberikan Allah SWT. Gitu. Iya, cukup jelas ya bahwa ujian itu bukan serta-merta suatu hal yang tanpa ini ya, tanpa manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Namun Maulana, dalam realitas kehidupan zaman ini kita melihat ada orang-orang yang sepanjang hidupnya itu ya terus-menerus mengalami kesulitan-kesulitan hidup yang silih berganti. Gitu. Nah, apakah ini faktor dari ujian kehidupan yang harus dilalui atau memang karena kesalahan dalam mengambil pilihan-pilihan tadi kan seperti ujian dalam pendidikan ya? Apakah seperti itu? Iya. Jadi begini, jadi ada dua kemungkinan. Ketika ada orang yang seakan-akan hidupnya itu ujian semua gitu. Jadi tidak ada proses itu. Ini perasaan ujian terus gitu. Jadi ada dua kemungkinan kata beliau. Yang pertama, orang ini salah dalam langkah menghadapi kehidupannya. Yang kedua, memang Allah Ta'ala menginginkan ujian itu diberikan kepada orang tersebut. Karena memang di pandang Allah Ta'ala orang ini akan mendapat sesuatu di akhir. Gitu. Makanya kadang-kadang orang-orang ini suudzon terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti kita misalnya berdoa kepada Allah Ta'ala sudah lama banget, tapi perasaan belum ada tanda-tanda dikabulkan. Ini ujian juga bagi orang yang sedang berdoa. Artinya apa? Harapannya apa dari doa itu kan gitu. Jadi falsafah analogi yang paling mudah itu seperti ini. Seperti kita masuk di sebuah kafe atau restoran, kita sedang makan, tiba-tiba ada pengamen datang. Dia biasanya kan menyumbangkan lagunya gitu ya. Nah pengamen yang alat musik dengan lagunya, musiknya ke utara, lagunya ke selatan, itu biasanya langsung dikasih duit tuh. Udah, kenapa? Sudah enak didengar gitu. Tapi kalau yang nyanyinya itu luar biasa, nyaman, enak didengar, biasa dibiarin itu. Sampai 2 lagu dibiarin aja. Bahkan nanti dikasihnya juga banyak. Nah, kadang-kadang Allah itu ingin sekali mendengar rintihan. Allah itu suka banget mendengar hambanya itu merintih, memelas, memohon kepada Allah atas ketidakberdayaannya gitu. Nah ini yang makanya seperti di Quran digambarkan Nabi Ayub alaihissalam. Sepanjang hidupnya sakit. Sampai-sampai semua keluarganya meninggalkannya. Dan ternyata Allah Ta'ala ingin memberikan pelajaran kepada orang. Kalau melihat orang sabar, Ayublah orangnya. Tidak satu patah pun keluhan keluar dari mulut Ayub alaihissalam atas ujian yang Allah berikan. Tapi Allah tahu bahwa Ayub itu mampu melaksanakan itu. Makanya Allah katakan kan, Allah tidak akan pernah membebani suatu beban kepada orang yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Gitu. Jadi yang tadi itu, misalnya ada orang terus ujian. Artinya apa? Allah sedang memperhatikan orang ini. Sebenarnya ini orang spesial di hadapan Allah sebenarnya. Orang semacam ini. Kenapa? Allah memberikan kabar gembira. Kalau toh kamu tidak dapat di dunia ini, sejatinya Allah telah akan memberikan nanti di alam yang lain. Gitu. Hadrat Umar kan pernah menangis. Sejadi-jadinya. Kenapa? Diberikan banyak karunia. Beliau bilang, ya Allah, kenapa engkau kasihkan semua? Terus nanti di sana dapat apa saya? Beliau takut sekali kalau nanti tidak dapat apa-apa di sana. Kenapa? Di dunia begitu banyak anugerah yang Allah berikan.
Nah orang mah bahkan terbalik. Inginnya semuanya di sini didapat. Urusan sono kan urusan tidak kelihatan gitu. Padahal sejatinya kehidupan yang hakiki itu kan nanti di sana. Makanya ketika orang mendapat ujian, dipahami dulu, insya Allah nyaman, tidak akan ada apa-apa. Jadi yang tadi itu ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan yang pertama karena memang salah menapaki hidupnya. Seperti kita misalnya hidup ini, selalu konsultasi dengan dokter tentang kesehatan tubuh kita. Dokter bilang, kamu harus banyak istirahat, makan teratur, dengan makanan yang mengandung nutrisi ini. Jangan makan ini, jangan ini. Nah, ketika mereka ditabrak, semuanya ditabrak gitu. Terus terjadi sesuatu. Sepanjang hidupnya sakit aja. Jadi dia itu makan, tiap hari makan obat. Ya obat sebagai makanannya. Kan harusnya makanan jadi obat. Yang seharusnya makan itu jadi obat. Apa yang kita makan harus jadi obat. Ini bukan. Obat jadi makanannya, tiap hari makan obat. Kenapa? Karena tadi salah menapaki pola hidupnya. Kenapa tidak mendengar nasihat dokternya? Jadi ketika Allah mengingatkan kepada kita seperti ini, artinya apa? Itulah resep yang harus dilalui. Ketika tidak, maka konsekuensinya seperti tadi. Jangan nyalahkan Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala tega ke saya? Padahal tadi Allah sudah di awal sudah ngasih tahu. Gitu. Iya, baik, menarik Maulana penjelasannya. Tapi mungkin untuk sebagian orang belum bisa memahami secara jelas. Maka ada tidak indikator, ya, bagaimana kita membedakan antara kesulitan hidup yang dialami sebagai ujian dan sebagai hukuman, bentuk hukuman dari pelanggaran tadi. Kalau bahasa di Quran itu ada dua kalimat yang diungkapkan, tapi berbeda makna. Yang satu ibtila, yang satu bala. Sering ditafsirkan bala itu musibah. Sebenarnya ujian juga. Ibtila hakikatnya ujian. Nah ibtila ini hanya untuk orang yang beriman. Ya artinya gini, orang yang tidak sekolah tidak akan dapat ujian. Hanya orang yang masuk di kampus yang akan dapat ujian. Yang tidak ya tidak. Jadi artinya orang beriman itu akan dapat ujian pasti. Karena tadi untuk meningkatkan derajat hidupnya. Nah di luar itu ada yang namanya bala, siksaan. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai penghamba Allah, tapi dia tidak melakukannya. Indikatornya apa? Kalau orang ujian itu meningkat, setelah diuji itu ada perubahan dalam kehidupannya. Tapi kalau yang sedang yang disiksa, diazab oleh Allah Ta'ala, itu nyungsep. Dia terpuruk habis orang itu. Saya banyak menyaksikan dalam kehidupan berjemaah ini, di dalam orang jemaat yang sering kita ingatkan, anjuran-anjuran khalifah harus seperti ini, tapi mereka tidak mengindahkannya. Akhirnya apa? Hidupnya dirundung banyak masalah. Akhirnya apa? Menyalahkan, ya Allah gimana? Kan saya sudah bilang, ini resep hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dilakukan insya Allah Ta'ala ada sesuatu. Nah justru kalau tidak, makanya di Quran itu kan ketika misalnya Allah menyuruh berinfak, orang tidak melakukan. Allah katakan, kamu disebut oleh Allah Ta'ala bakhil. Bakhil itu kan ba, kho, dan lam. Itu 3 huruf. Ba itu artinya bala, musibah. Lamnya laum, kehinaan. Khusr itu, kho-nya itu khusrin, kehancuran. Jadi orang yang bakhil itu pasti akan melalui zonasi ujian, siksaan, kehancuran, dan kehinaan. Itu telah banyak sekali contohnya. Gitu. Jadi bedanya itu yang diuji itu meningkat derajatnya, tetapi kadang-kadang bentuknya sama. Bangkrut usaha. Orang yang beriman usahanya bangkrut tiba-tiba. Orang yang tidak beriman pun sama-sama bangkrut. Ya, bedanya apa? Sama-sama bangkrut, tapi endingnya berbeda. Yang satu tiba-tiba ada perubahan, ada lagi jalan keluar. Dia bisa bisnis, ternyata bisnis semakin moncer. Tapi yang satu bukan berhasil, rumahnya kejual, bercerai dengan keluarganya, anak-anaknya berantakan di mana-mana. Dan saya sering menyaksikan itu. Jadi yang membedakan ujian dengan siksaan itu, kalau yang diuji akan kelihatan di akhirnya ada berubah, ada perubahan kemajuan, tapi yang sedang disiksa Allah Ta'ala itu kehancuran. Tidak bangkit lagi, hancur memang dia, terpuruk habis gitu.
Itu yang membedakan. Menjadi indikator Pak ya. Iya. Baik Maulana, jazakumullah jasa penjelasannya. Selanjutnya Maulana, agama ya hadirkan sebagai mercusuar ya yang dapat membimbing kita keluar dari segala macam kesulitan-kesulitan. Nah, apa petunjuk syariat agar kemudian seorang hamba bisa keluar dari kubangan kesulitan-kesulitan duniawi tadi? Iya. Hadrat Masih Maud Salam dengan cukup gamblang ya di dalam Al-Fujat itu menjelaskan rahasianya sebenarnya sejauh mana kalian menafaki kehidupan keberagaman ini. Jika kualitas keimanan kamu meningkat, maka kesulitan-kesulitan yang Allah berikan itu pelan tapi pasti akan menjauh dari kalian. Jadi syaratnya apa? Tingkatkan kualitas iman, tingkatkan kualitas ibadah, tingkatkan kualitas ketakwaan. Itu sebenarnya resep yang Allah berikan kepada kita agar kesulitan-kesulitan ini akan terhindar dari kita. Jadi dengan cara apa? Banyak beristighfar, banyak berzikir, dan banyak-banyaklah berdoa, kata beliau. Nah, tidak akan mungkin orang yang tidak melakukan itu, kata beliau, tidak akan mungkin dia terhindar, bisa keluar dari kerangkeng kesulitan-kesulitan ini. Ini sebuah keniscayaan yang Allah berikan, maka Allah berikan itu tadi untuk ini kalau mereka mampu menghadapinya dengan cara apa tadi? Kualitas ibadahnya ditingkatkan, kualitas keimanannya ditingkatkan. Artinya apa? Kan sudah merasa nih. Kadang-kadang kita ketika ibadah kurang nyaman, kurang khusyuk, kita kadang-kadang tidak mencari alat untuk agar ibadah jadi khusyuk. Beda kalau kita tidak enak makan. Iya. Itu macam-macam dicari, vitamin segala macam agar bisa enak makan, sampai makanannya pun dicari gitu. Nah, dalam hal menyembah Tuhan pun harusnya seperti itu. Jadi beliau katakan hanya dengan cara itu kesulitan akan terhindar dari diri kalian. Dengan cara apa? Keimanan yang hakiki yang akan bisa menyelamatkan kamu dari semua ujian. Caranya apa? Tingkatkan kualitasnya, kadar keimanannya. Tingkatkan kualitas dan kadar ibadahnya. Kalau hari ini mungkin ibadah kita hanya melaksanakan, hanya menggugurkan kewajiban, tapi sekarang tingkatkan. Bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban ibadah itu, tetapi sesuatu yang memang dirasakan kelezatannya. Mungkin nanti kita akan bahas di episode yang lain. Siap, Maulana, jazakumullah penjelasannya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir di sesi kali ini Maulana. Apa nasihat khusus dari Hazrat Masih Maud alaihissalam terkait dengan masalah kesulitan-kesulitan duniawi? Ya, jadi beliau mengatakan begini, manusia itu bisa merasakan kehidupan bahagianya jika ada dua hal. Yang pertama, ketika keinginan dan cita-citanya tercapai. Yang kedua, apabila dia sudah bisa mampu menghilangkan semua keinginannya. Nah, dari dua cara ini, kita bilang yang paling mudah adalah menghilangkan segala macam keinginan. Beliau menganalogikan tuh, suatu ketika ada seseorang yang datang ke seorang waliullah, menangis. Ditanya oleh waliullah itu, kenapa kamu menangis? Teman karib saya meninggal. Beliau bilang, harusnya kamu dari awal sudah harus tahu, kan gitu. Kenapa kamu berkawan dengan orang yang bakal mati? Harusnya kamu cari kawan yang tidak akan mati, tidak akan ada rasa sedih gitu. Jadi langkah awalnya sudah salah. Kita memilih teman itu yang bakal meninggalkan kita, kan gitu. Dan itu dicintainya habis-habisan, makanya kecewa. Harus siap-siap kecewa itu gitu. Nah, kalau dari awal kita sudah tahu bahwa ini ya titipan, bakal diambil kapanpun, oke, tidak akan bermasalah. Ketika hilang sudah selesai, gitu. Yang kedua, beliau katakan justru ada seorang fakir yang begitu gembiranya hidupnya, padahal dia hanya bisa menutupi dengan sehelai kain hanya untuk menutup auratnya saja, sehingga orang lewat berkata, kamu gembira amat, ada apa? Ya tidak mungkin rasa gembira. Kenapa? Karena semua keinginan itu sudah tercapai. Keinginan apa yang yang sudah tercapai? Keadaan kamu saja, baju saja bisa membuat seperti itu gitu. Dia bilang justru saya itu keinginan cita-cita saya itu adalah sesuatu yang
saya sudah mampu menghilangkan semua keinginan saya. Dan orang yang banyak ingin itu memang pasti akan siap-siap kecewa. Maka kalau bahasa modern itu kontum ikhlas gitu ya. Jadi ikhlas itu kan falsafahnya seperti ini. Minta ke Allah satu, tapi memberinya kita memberi kepada meminta kepada Allah dua, tapi ngasih ke Allah cuma satu. Itu pasti satu dibagi dua itu. Hasilnya pasti 0,5. Kita ngasih ke Allah cuma satu, tapi berharap dua. Cek Allah teh mohon maaf. Nah satu dibagi dua itu cuma setengah. Kalau kita ngasih ke Allah satu, kita berharap satu, pasti dapatnya satu. Satu bagi satu. Coba kalau begini, kita zero berharap pada Allah. Tapi kita ngasih ke Allah. Atas perintah Allah Ta'ala saya mempersembahkan, ya Allah, saya persembahkan satu kepada Engkau ya Allah. Tapi saya tidak berharap apa-apa. Saya berharap apapun yang akan Engkau berikan. Artinya apa? 1 dibagi 0. Itu matematika modern mengatakan apa? Itu angka 8 yang sedang tertidur. Artinya tidak terhingga. Hasilnya tidak terhingga. 1 dibagi 0 itu tidak terhingga. Nah harusnya seperti itu kepada Allah itu. Tapi bukan berarti tidak boleh minta. Bukan. Boleh meminta. Tapi tadi kita mah kadang-kadang kan ngasih ke Allah cuma 1, mintanya banyak. Artinya apa? Ya 1 dibagi 3, ya sekian dapatnya gitu. Terus hujan ke Allah, ya Allah, kenapa? Ya kan kamu ngasih cuma 1. Gitu. Nah ini sebenarnya bisa diterjemahkan dalam kehidupan keseharian dengan sangat mudah sekali. Nah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ingat dunia ini seperti menggaruk yang gatal. Saking nikmatnya digaruk terluka. Nah dari luka itulah terjadi infeksi, luka, sakit, terjadi luka. Nah sekarang kehidupan yang kita hadapi hari ini itu adalah akibat dari luka-luka yang karena mereka mencintai dunianya melebihi segala-galanya. Seperti menggoyang gatal itu. Maka beliau katakan hati-hati, hati-hati jangan jadikan dunia itu sebagai tempat tujuan kalian. Karena Allah sudah mengingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu tuh hanya untuk menyembah kepada Allah. Di dunia itu hanya tempat singgah saja, dijadikan tempat untuk menunggu supaya tidak bosan. Dalam proses menunggu, maka Allah Ta'ala memberikan dunia dengan segala macam pernak-perniknya supaya tidak bosan sebenarnya. Nah dibahas kalau kurang kan laibun walahun, hanya sebuah permainan dan senda gurau. Tapi orang salah mengartikan sehingga apa? Dijadikan tujuan. Sehingga apa? Begitu ada kesulitan yang dihadapi, kolab. Bahkan tiap hari dia menggerutu, bersuujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang macam inilah kata beliau yang akan mendapatkan kehancuran, kerugian baik di dunia ini terlebih nanti di yaumul akhir. Baik, Maulana, jazakumullah khairan, penjelasannya sangat gamblang sekali. Semoga para pemirsa di rumah bisa mencatat dengan baik poin-poin yang sangat penting tadi sudah disampaikan oleh Maulana Dili Sadili Fadl Ahmad. Untuk itu, para pemirsa MTA yang berbahagia, kiranya demikian dari bahasan kita kali ini. Saya Harpan Ahmad beserta kru yang bertugas pada hari ini mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده